Tes, tes, suara saya kedengeran? Boleh di chat ya. Ini. Tahu. Kita menunggu dulu dokter Dadan nih. Ini dokter Dadannya keluar lagi nih. Ya, sebentar lagi acara akan kita mulai ya, Ibu dan Bapak semua. Kita menunggu dulu beberapa menit lagi agar bisa bertambah peserta dan menunggu dokter Dadangnya. Sudah hadir ya, Dok? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai, Dok. Mangga. Harus Ya, sebentar. Boleh Indonesia juga udah bisa sekarang mah. Oh iya. Tadi agak macet, tapi sekarang bisa nih. Bisa saya share dari saya. Enggak. Sebelumnya mohon maaf, Dokter Ihsannya berhalangan, Dok. Jadi sama saya Ya. Ya. Gimana sehat? Udah mulai Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah. Ya. Saya boleh share screen ya? Enggak. Enggak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Haji Dadang Rukanta, SPOT MKes, yang sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai pembicara hari ini. Yang kami hormati pimpinan, manajemen, dan staf Klinik Sehat Margasari. Yang kami hormati Ibu dan Bapak peserta Prolanis Klinik Sehat Margasari yang begitu setia selalu hadir di setiap acara-acara klinik. Terima kasih ya Ibu dan Bapak. Dan yang kami hormati dan banggakan juga seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Segala puji bagi Allah seluruh alam, semoga sholawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah bersama-sama hadir di acara webinar yang insya Allah rutin diadakan oleh klinik setiap bulannya dalam acara yang namanya PR ya, Program Edukasi Rutinan Klinik Sehat Margasari. Dan pada bulan ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga kami membuat tema pada bulan ini adalah Fadilah Sholat Tumaninah untuk kesehatan sendi dan tulang belakang. Karena seperti kita ketahui bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban umat Islam yang diturunkan secara istimewa dan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami adalah fasilitas kesehatan sehingga mengkaitkan antara kesehatan dengan sholat. Adapun susunan acara pada webinar pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah acara inti yaitu webinar dengan pembicara Dr. Haji Dadang Rukanta SPOT MKes. Lalu tanya jawab, doa dan penutup. Acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran agar bisa barokah acara pada siang hari ini. Saya serahkan kepada Dr. Ihsan. Dr. Ihsannya lagi tidak kurang sehat sehingga mudah-mudahan kalau baca Al-Quran tambah sehat ya. Jadi baca Al-Quran. Mangga Dr. Ihsan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten ya videonya tidak dinyalakan. Kita sama-sama simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung dari kejahatan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembacaan ayat suci Al-Quran sudah dibacakan. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran bisa tambah keberkahan pada webinar hari ini. Dan semoga internet juga berjalan lancar ya. Sehingga
acara webinar bisa terlaksana dengan baik. Mari ke acara ketiga, yaitu webinar, acara inti dengan pembicara Dr. Haji Dadang Rukanta SPOT MK. Saya akan bacakan kurikulum vitae-nya. Nama lengkap Dr. Haji Dadang Rukanta SPOT MK. Panggilannya ada Dr. Daeng ya. Kalau di Bandung Timur ini, Dr. Dadang ini sudah terkenal ya dengan Dr. Daengnya gitu ya, dan pasien-pasiennya juga sudah mengenal beliau gitu, sudah terkenal di Bandung Timur ini. Tempat tanggal lahir Bandung 24 Juli 1964. Alamatnya di Jalan Haji Samsudin, Kota Bandung. Pekerjaan adalah dokter bedah tulang ya, dan dosen Fakultas Kedokteran. Jabatan saat ini adalah Ketua Komite Medik Rumah Sakit Edelweiss Bandung, Ketua DKM Masjid Salman, Rumah Sakit Salman Soreang, alamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta, statusnya menikah dengan 4 orang anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Riwayat pendidikannya SD sampai SMA di Bandung ya dok, S1-nya Unpad, S2 pasca sarjana Unpad, Magister Kesehatan, dan terakhir ada PPD 1 spesialis bedah ortopedi, Unpad juga. Jadi asli Bandung sepertinya ini ya. Pelatihannya banyak sekali yang sudah beliau laksanakan, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Riwayat pekerjaan, saya baca dari urutan terakhir aja ya dok ya. Dosen klinik FK Unisba, Direktur Medis Rumah Sakit Al-Islam Bandung tahun 2012 sampai 2019. Ketua Program Pendidikan Profesi Dokter 2009 sampai 2014. Ketua Komite KMKP Rumah Sakit Al-Islam dan seterusnya. Riwayat organisasi, Ketua 2 ID wilayah Jawa Barat 2017 sampai sekarang, Ketua 3 Persijabar 2015 sampai 2019, dan terakhir asesor sertifikat Rumah Sakit Syariah Mukisidan 2018 sampai sekarang. Kegiatan lainnya juga banyak ya dok. Mangga saya baca kurikulum vitae Dr. Dadang sebagai berikut. Kami sekarang persilakan kepada Dr. Dadang Rukanta untuk menyampaikan materinya. Mangga dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas, Dok. wabarakatuh. Saya share materi saya. Gimana, nampak jelas? Jelas. Suara dan gambar ada, dok. Baik ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, sejawat sekalian, teman-teman, para pasien yang saya muliakan, yang Allah muliakan dalam sebuah majelis ilmu siang hari ini. Kita tahu bahwa ketika kita dalam sebuah majelis mengagungkan asma Allah, maka insya Allah para malaikat berdoa untuk kita. Ya Allah meyakinkan sesungguhnya orang yang paling bertakwa insya Allah adalah orang yang beriman dan berilmu. Pada hari ini saya akan share tentang materi bagian dari tadabur kita, taqarrub kita pada Allah, bagaimana kita memahami, memaknai sholat sebagai fadilah, sebagai anugerah yang berikan Allah, tidak sekedar perintah wajib bagi umat muslim, juga banyak mengandung fadilah-fadilah yang salah satunya adalah fadilah sholat pada kesehatan tulang belakang.
Sengaja saya ambil judul ini karena kebetulan profesi saya adalah dokter bedah ortopedi, banyak menghadapi banyak mendapat pasien-pasien yang untuk kesan sendi. Nah, ini ada kalimat fadilah, salat tumaninah. Nanti kita akan bahas kenapa tumaninah. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kita tahu bahwa sendi kita tuh kita bisa bergerak karena ada sendi, ada otot, ada sendi, ada tulang. Bayangkan kalau manusia tanpa tulang, maka dia akan menjadi seonggok daging yang tidak bermakna. Ya. Allah maksudnya yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Allah kan kalau Allah berfirman, wa ma khalaqtul insana fi ahsani taqwim, dan ciptakan manusia dengan ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling sempurna. Nah, salah satu kesempurnaan adalah kelengkapan tadi. Ya. Nah, saya pernah juga ini kalimat ditulis di media PR. Waktu itu memang dibikin 2 seri ya, karena memang ceritanya cukup panjang. Saya lupa lagi kapan ya, udah cukup lama lah. Jadi ini materi yang disarikan dari situ. Bagian dari sini disebutkan kan dalam surat Al-Mu'minun itu ada kalimat tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dari suku manusia jasmani, kemudian dia akan berubah jadi segumpal daging, daging terbentuk tulang, tulang terbentuk saraf, maka terbentuklah manusia yang ahsanul khaliqin, ya, yang memang bentuk penciptaan yang paling baik. Baik. Ini sering yang muncul di kita ya. Pasien datang dengan nyeri pinggang, baik nyerinya di tempat pinggang bawah, pinggang atas, maupun dia merembet ke bawah, ke pantat, ke paha. Itu adalah karakteristik nyeri pinggang yang banyak di kita di Indonesia, termasuk di Bandung ya. Hampir 40-60% tuh pasien yang datang ke klinik adalah ada hubungan dengan nyeri pinggang. Baik dia usia muda, paling muda mungkin usia 20-an, 25 lah ya. Jarang kalau di bawah 25 itu. Tanpa ada cedera ini ya, tiba-tiba ada cuma bilang nyeri pinggang. Yang paling banyak usia 50-60 tahun. Dan nyeri pinggangnya itu mengganggu sehingga dia tidak mampu melakukan aktivitas. Baik di bawah ini yang nyeri pinggang terasa panas, maupun kadang ke atas ya sampai ke leher. Nyeri leher sama sih istilahnya nyeri pinggang juga. Karena yang disebut nyeri pinggang itu ada nyeri yang ada pada struktur tulang belakang, dari mulai leher sampai ke tulang ekor. Nah, tulang belakang itu adalah tulang yang menopang tubuh kita. Jadi kepala bisa tegak, sikap bisa tegak karena ada tulang belakang. Dan tulang belakang itu penting karena ada juga di belakang saraf yang mengatur seluruh fungsi tubuh kita. Menggerakkan tangan, menggerakkan jantung, memompa paru-paru, kemudian menggerakkan usus sampai dia kegiatan yang sifatnya adalah kegiatan rutin. Makan, minum, dan buang air besar. Yang kedua, sendi yang menopang tuh sendi lutut. Di sendi tulang belakang tuh kecil-kecil tapi banyak, ada 33 buku dari leher sampai ke tulang ekor. Itu menyangga seluruh struktur tubuh manusia. Yang kedua, sendi yang besar tapi menyangga tubuh adalah sendi lutut. Bayangkan kalau lutut kita itu tidak bergerak akan terasa kaku. Dia menopang dari mulai yang beratnya beberapa kilo anak kecil sampai ratusan kilo yang gemuk. Berikutnya ada yang paling berat lagi adalah seri panggul atau pelvic ring complex. Itu panggul itu hip joint. Jadi kalau kita jongkok, sendi panggul yang bergerak dan sendi lutut. 3 ini yang banyak keluhan di kita di klinik ortopedi. Karena memang ini paling banyak menahan beban. Ya. Nah, kalau lihat dari keluhan-keluhan nyeri pinggang itu di beberapa negara maju itu merugikan sekali. Ya. Penyakit terbanyak yang diderita oleh pegawai zaman sekarang, apalagi ya zaman sekarang yang banyak duduk, tidak banyak bergerak, jarang olahraga, mager, apalagi sedang pandemi, main HP, ya, malas bergerak, tidak bisa bergerak sehingga ya muncul lebih banyak. Di Kanada itu disebutkan adalah 31% orang Kanada punya akses nyeri terbatas dan kena back pain. Dan di negara lain juga ini disebutkan 15% karyawan absen itu karena nyeri pinggang dalam sebulan. Jadi kalau 100 karyawan ada
15 orang yang dia absen dalam sebulan, lebih dari sebulan absennya. Ya. Dan kalau diteliti lagi dalam data ini, 80% karyawan itu sering melakukan nyeri pinggang, dari yang ringan sampai yang berat. Yang berat yang tidak masuk itu 15 orang tadi. Jadi memang nyeri pinggang ini ringan, tapi mengganggu yang menurunkan produktivitas. Bahkan dari statistik kalau secara kesehatan, kalau dibiarkan bahkan akan membuat satu bentuk keluhan yang berbahaya. Ya, di Amerika itu 50% pekerja nyeri pinggang. Kalau dihitung biaya pengobatannya itu hampir 50 miliar dolar atau hampir 100 triliun ya. Bayangkan pengobatan yang nyeri pinggang yang terima di yang ringan, karena dibiarkan tadi sehingga harus operasi. Operasi nyeri pinggang itu sangat mahal. Di Indonesia sekarang 80 sampai 100 juta untuk membuat struktur pinggang itu normal lagi. Normal menurut ilmu ya, tidak normal menurut ciptaan Allah. Buatan ini, ada sendi pinggang buatan. Kemudian juga tadi ya ada sama juga kegiatan-kegiatan yang rutin sekarang di depan komputer, dia tidak pernah nempel punggung, banyak ke depan, bergerak yang tidak sesuai. Atau istilahnya banyak pekerjaan yang saat ini tidak ergonomis. Ya, ibu-ibu juga mungkin masak, dia banyak berdiri, tidak ergonomis. Bolak-baliknya ngangkat piring, ngangkat panci, tidak ergonomis. Orang di kantor, kursinya kursi baso, jadi tidak bisa dia menopang struktur tulang belakang. Nah, karena kegiatan yang tidak ergonomis ini, itulah yang menyebabkan 3 kali 4 kali berisiko nyeri punggung. Nah, ini adalah gambaran namanya MRI, yang disebut nyeri radikulopati pada profesi kesehatan. Ini ada juga, dokter juga punya resiko. Jadi tulang belakang itu seperti ini, bukan seperti siga awi, ada bambu, ada bukunya, ada sela bukunya. Nah, di sela buku itu bisa nonjol, neken. Yang putih ini saraf, di belakang tulang ada saraf, itu bahaya nyeri pinggang kan di belakang ada saraf. Kalau ada kerusakan dalam pinggangnya, bahkan pada bukunya atau sela bukunya, kita akan menekan saraf. Nah, itu yang biayanya mahal. Operasi itu seperti itu. Kalau di lutut, dibiarkan lututnya tidak berfungsi, kemudian tulangnya keropos, akhirnya pakai trok, merjel, kata orang awam pengapuran. Pengapurannya bukan karena kelebihan kapur, tapi kapur yang harus ada di dalam tulang, dia keluar, ya mengganggu daerah sekitarnya. Ini lutut nih. Ya, ini terus pakai trok tulang lututnya tidak ada celah. Di tempurungnya udah ada kayak paku di atasnya, nyeri nih kalau bergerak. Tulang panggul sama, tulang panggul hip ini. Lihat kepala sendinya sudah terjadi rusak, ya rusak karena tadi ya pengeroposan akibat tidak difungsikan sehingga tulangnya menurun kepadatannya. Dan pilihannya harus operasi. Kalau udah gini ya tidak mau dia tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak, maka dioperasi. Dilindungi tulangnya dengan alat tulang buatan seperti gambar ini, ronsen ini, sehingga tulang dengan tulang tidak akan bertemu lagi dan tidak nyeri. Tapi operasinya mahal. Di Indonesia itu udah hampir 100-200 juta ya, tergantung model dan bentuk tulang dan alat yang dipasang atau tulang buatan yang dipasang. Alhamdulillah BPJS mengcover tapi untuk standar saja. BPJS pun mahal, sekitar 80 juta kosnya itu. Baik pinggang ini yang tulang pinggang dipasang tulang buatan atau dengan yang lutut. Jadi tadi ya silent dari pinggang itu, kemudian juga nyeri lutut, nyeri panggul. Kalau tidak dipelihara tiba-tiba rusak saja. Tiba-tiba seperti ini. Karena itu memang keluhannya kenapa lambat? Karena di tulang itu kadang-kadang sarafnya ada di bagian dalam dan kadang ringan keluhannya. Jadi orang udahlah biarkan saja. Tiba-tiba sudah datang, udah nyeri, udah bengkok, udah rusak. Nah, ini adalah operasi tulang belakang yang tadi dibikin penyangga. Kalau tulangnya rusak, maka dibikin penyangga buatan sama. Adalah alat bantu. Jadi di lutut, di panggul tulang belakang, itu alat bantu untuk menopang supaya tulangnya tidak kesakitan. Ya, nah, yang ini yang tadi yang HNP itu yang salap kejepit, sangat berat sehingga kesemutan atau baal atau bahkan kakinya tidak bergerak, compare, lemah, maka dibebaskan kejepitannya, dipasang penyangga supaya dia tetap stabil. Jadi semua itu kejadian-kejadian yang memang banyak gitu ya. Dan makin meningkat. Laki perempuan bahkan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa? Ini masalah gaya hidup. Padahal sesungguhnya
yang seperti ini, ya, baik lutut, tadi pinggang, kemudian lutut, yang makin meningkat ini, itu bisa dicegah. Dan secara ekonomi juga pemerintah di negara maju sudah menghitung. Kalau tidak dicegah, maka kerugian karena angka bolos, stroke tidak menurun, itulah masih tinggi. Dan kalau dia masuk rumah sakit, kan dia akan menyebabkan biaya yang besar ya. Oleh karena itu, maka sesungguhnya ada yang dilupakan di masyarakat modern ini. Bahwa sendi tulang, sendi pinggang, sendi punggung, sendi lutut, sebenarnya itu sudah ada panduan dari Allah tentang bagaimana memelihara sendi itu. Pada prinsipnya bahwa sesungguhnya salah satu bentuk yang diberikan Allah kita adalah tadabbur dan tafakur. Ketika kita tadabbur dan tafakur, memanfaatkan pada tempatnya, jadi kita sesuaikan pada tempatnya proporsional, maka insya Allah terpelihara. Ada hak tubuh kita, hak manusia. Dalam tubuh kita ada haknya, hak lutut kita, hak pinggang kita, hak panggul kita, hak tulang kita, hak otot kita. Yang harusnya ditunaikan, baik dengan cara yang sudah ada dalam ilmu yang dibuat oleh manusia maupun panduan dari agama, dari syariah. Ya, jadi kita dalam rangka tafakur ya. Kalau kita tafakur, oh ternyata betul, maka dalam tafakur ini kalau memahami betul struktur manusia, maka kita akan tafakur, maka Allah mengatakan ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang-orang yang tafakur, yang memang dia tafakur, kenapa ya tubuh itu bisa sakit? Kenapa dia bisa menyebabkan kesakitan? Itu untuk tafakur. Gimana cara tahu jangan ilmu? Oh ternyata sakit karena ini. Oh Allah tuh menciptakan tuh ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ini surat Al-Imran ayat 191. Jadi sudah ada petunjuknya bahwa manusia itu harus tafakur. Ya, namanya albab. Ya ayyuhalladzina amanu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil anhar la ayatan lil albab. Ada tanda bagi orang-orang yang berpikir. Orang yang berpikir ya manusia maksudnya. Tidak ada manusia yang tidak punya berpikir. Kalau tidak berpikir, tidak punya ilmu, bukan manusia. Ketika punya akal, maka dia pasti berpikir. Jadi dia mau sekolahnya SD, sekolahnya profesor, itu dia mampu berpikir. Dengan kemampuan dan yang diberikan oleh Allah, dan dengan kemampuan yang dia eksplor, dia kembangkan. Nah, sebagai dokter, atau Anda juga Bapak Ibu yang punya ilmu, bisa baca. Sekarang udah browsing mudah, lihat di internet mudah, nyari buku mudah. Nah, ketika bertanya kenapa begitu, mencari jawabannya, maka itu yang disebut tafakur. Ketika tafakurnya sampai pada titik tertentu, maka akan muncul rasa syukur. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Apa yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Ya. Jadi sebagai huda, Quran itu bisa sebagai awal untuk kita tafakur, lihat alam, lihat tubuh kita, dan tadi itu ya, dengan ilmu akan tahu ma khalaqta hadza batilan. Sekarang tentang sholat ya. Kenapa sholat ini begitu penting? Sholat itu saking pentingnya dalam waktu kita Isra Mi'raj, ada cerita daripada orang tua kita, para ustadz, bahwa Rasulullah bolak-balik untuk minta ketetapan supaya tidak memberatkan umat. 50 kali sehari semalam sampai 5 kali sehari semalam. Asumsinya, logikanya kalau dia waktu tidak penting, mungkin diputuskan saja. 50 kali nggak masalah. Tapi karena penting supaya bisa dilakukan oleh seluruh umat manusia, maka dipilih yang paling bisa dilakukan umat manusia. Yaitu 5 kali semalam akhirnya. Dan sholat adalah salah satu perintah yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam keadaan uzur pun. Tidak bisa berdiri, dia bisa duduk, tidak bisa duduk, dia bisa berbaring, atau dengan kedipan mata juga boleh. Ya, di sholat itu perintah yang memang dia tidak bisa ditinggalkan. Bahkan yang pertama kali bisa beramal akhir adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia akan diperhitungkan amalnya. Jika sholatnya jelek, maka amal tidak akan diperhitungkan. Perintah sholat banyak dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat kalau nggak salah, surat Al-Isra. Aqimi sholat liduluki samsi ila qasaki lai wa Qur'an al-fajr. Innal Qur'an al-fajr kana masuda. Jadikanlah sholat dari sudah matahari tergelincir sampai gelap matahari. Gelap malam. Jadi sholat itu dari mulai matahari tergelincir malam sampai gelap malam. Sampai subuh. Jadi itu kan kalau dalam agama Islam kan mulai tanggal itu dari maghrib ya, dari malam maghrib sampai subuh. Bahkan ada kalimat terakhir innal Qur'an al-fajr kana masuda. Sesungguhnya sholat pagi itu, sholat subuh itu disaksikan malaikat. Jadi sholat subuh dan sholat tahajud ya. Ayat 78, ayat 9-nya itu menggambarkan tentang sholat tahajud. Ya, aqimi sholat liduluki samsi ila qasaki laili Qur'an al-fajr
innal Qur'ana fajr kana masuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ayat 79-nya itu menggambarkan tentang perintah sholat tahajud, keutamaan sholat tahajud. Sholat sunat yang sangat utama setelah selain sholat wajib adalah sholat tahajud ini dan sholat subuh. Jadi dalam surat ayat Al-Isra 789 ini ada perintah sholat 5 waktu, keutamaan sholat subuh dan sholat tahajud. Jadi begitu penting sholat itu disediakan seperti itu. Nah, kemudian perintah sholat yang lain juga ada dalam surat ini surat Al-Ankabut kalau salah surat 45 ya. Jadi tadi juga Dr. Ihsan membacakan surat ini ya, bahwa perintah sholat itu sudah ada. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Al-Quran Allah dan dirikan sholat. Fa'aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salah satu fadilah ini, ya. Jadi salah satu fadilah sholat mempercegah perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang sholatnya rajin, tumaninah, khusyuk, kereteg hatinya akan dijaga untuk tidak berbuat yang maksiat, atau langkah kakinya akan dihindari untuk masuk pada yang maksiat. Jadi tanpa kita sadari, bukan misalnya kelihatan tiba-tiba kita, tapi tanpa kita sadari. Karena yang namanya iradah itu atau niat itu akan tergantung apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita lupa atas sesuatu yang sangat traumatis, kita lupa. Itu Allah yang merupakan. Ya, kan kalau logika mah yang namanya peristiwa akan ada aja, tapi kan kita yang enak-enak, yang nikmat ya yang mengatur itu adalah ada kuasa qadarullah, takdir Allah. Di sini ya, dan sesungguhnya mengingat Allah akan lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Dan Allah mengerti apa yang kamu kerjakan. Ya. Di sini kalimatnya adalah anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Wala dzikrullahu akbar. Ya. Dan sesungguhnya mengingat Allah lebih besar keutamanya daripada yang lain. Dan Allah mengetahui tasnaun apa yang engkau kerjakan. Baik. Itu tentang sholat ya. Sholat juga di hadis banyak sekali. Hadis Tasyaini dan Tirmidzi mengatakan yang pertama diperiksa Allah, dipertanggungjawabkan adalah hamba Allah adalah sholatnya. Di hari kiamat pada saat kita dihisab, yang dilihat pertama kali sholat. Apabila sholatnya baik maka dia beruntung dan sukses. Apabila dia sholatnya buruk maka dia akan kecewa dan merugi. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Salat 5 waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan melimpah dekat pintu rumah. Seorang tiap hari, kalau bayangkan kalau orang mandi tiap hari 5 kali, ya logikanya akan semakin bersih kan. Di satu waktu menurut Bukhari Muslim, ini Rasulullah bersabda, digambarkan oleh Bukhari Muslim dalam hadis Bukhari Muslim seperti kita mandi 5 kali di sungai. Bayangkan ya, logikanya masuk kalau di sini ya. Kemudian juga dari hadis yang lain, riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW, tiada seorang muslim yang tiba pada waktunya sholat fardu lalu ia menyempurnakan wudhu, khusyuk, ruku, sujud, melainkan salat itu menjadi penebus dosa yang telah lalu. Jadi ada kalimat wudhu, khusyuk, ruku. Ya, maka dia akan menjadi penghapus dosa selama dia tidak berbuat dosa besar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang hamba bila berdiri salat maka diletakkan semua dosa-dosanya di atas kepala dan kedua bahunya. Maka tiap-tiap dia ruku atau sujud maka rontoklah perjatuhan dosanya. Jadi fadilah ini fadilah yang belum sampai ke arah kesehatan, tapi bagaimana dia begitu penting punya makna dalam menggugurkan dosa-dosa kita. Ini adalah hadis yang panjang yang menggambarkan tentang perintah sholat atau aturan sholat yang benar. Jadi kalau tadi sudah sholat penting, maka ada fadilah-fadilah dari sisi agama, maka kenapa sholat seperti apa? Jadi kalau kita menganggap satu hal yang penting, maka ingin tahu seperti apa sih pentingnya itu. Pasti ada sesuatu yang sangat khas, yang spesifik. Maka sholat itu harus betul. Tidak mungkin sesuatu yang penting sembarangan. Ini adalah perintah dari surat Bukhari Muslim, Sahih Muslim tentang sholat. Yaitu menggambarkan adanya seorang hamba yang sholatnya salah. Maka Allah suruh ulang kembali. Karena kalau sholatnya salah, maka belum sholat. Jadi sesuatu yang penting pasti harus pas. Kalau kita ingin racikan kopi yang enak, kan harus pas gulanya, kopinya. Kalau kita ingin membuat suatu
satu penganan yang enak itu ada rumusnya. Nah, ini juga begitu sholat pun. Jadi sembarangan akal turcong kata Ustaz saya itu ulah siga manuk, siga hayam macokan sangu, macokan. Jadi camu-cangan tepuguh tidak ada maknanya. Ada makna yang harus kita pelajari yang sering kita lupa. Ini ayat hadis ini dari Sahih Muslim ini menggambarkan itu. Orang yang lihat, oh tidak salah, tidak sesuai, suruh ulangi lagi. Maka Rasulullah itu bersabda, ulangi sholatmu karena semua engkau belum sholat. Sehingga sholat itu mengulangi sholat yang 3 kali ya. Nah, cara sholat yang betul adalah yang pertama, lo ajari. Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah. Bacalah bacaan Al-Quran yang kau hafal. Setelah itu ruku hingga engkau tenang dalam rukumu. Nah ini kalimatnya. Jadi setelah dia berulang-ulang salah, dia diajarkan, maka ajarkan. Pertama, dia bertakbir, baca surat yang apa dari Quran. Ruku hingga engkau tenang dari rukumu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu sujudlah hingga engkau tenang dari sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu. Ada kalimat dalam tenang dalam rukunya, tenang dalam sujudnya, tenang dalam itidalnya, dan dalam iftirosnya. Yang disebut tenang itu tumanina. Itu yang disebut tumanina. Ini juga dijelaskan dalam Bukhari Muslim ya. Jadi kalimat tumanina itu kalimatnya seperti ini. Kemudian rukulah sampai benar-benar ruku dengan tumanina. Ada kalimat seperti itu. Bangkit dari ruku hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu kamu sujud sampai benar sujud dengan tumanina. Diulang lagi tumanina. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumanina. Iftirosnya atau tawaruk. Tergantung dia rakaat keberapa. Jadi antara berdiri, ruku, sujud, tawaruk, iftiros, tumaninah kalimat kuncinya. Dan itu dilakukan pada seluruh sholat. Jadi kunci sholat atau sesuatu yang penting tadi, di samping sholat penting supaya dia bermakna, adalah kalimat tumaninah. Kalimat dalam arti tadi dengan tenang tadi. Dalam bahasa kedokteran, tumaninah adalah proporsional. Flexibility of balance dalam istilah kedokteran itu. Kan gerakan sholat itu gerakan otot dan sendi. Ya. Gerakan otot dan sendi. Kenapa gerakannya ada yang angkat kepala, ada duduk? Itu Allah yang Maha tahu. Itu rahasia Allah. Manusia lah yang mengungkapnya. Nah, itu sudah ada diungkap, sudah mulai terungkap. Beberapa para sarjana menggali-gali, oh, kenapa disuruh ruku seperti itu? Kenapa suruh tumanina? Ada padilahnya. Ya. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak menegakkan punggungnya ketika ruku dan sujud. Sampai begitu dalam hadis oleh Ibnu Majah ini, riwayat Ahmad. Artinya bahwa pentingnya tumaninah ini dalam ruku, sujud, tawaruk, duduk itu adalah kunci dari sholat yang tadi memberikan menghapuskan dosa dan juga punya fadilah lain. Ya. Jadi kalimat tadi itu yang dalam hadis itu yang disebutkan hadis tadi ada tentang ruku, sujud, kemudian duduk, dari duduk tawaruk maupun duduk ke iftiros. Kalimatnya adalah tumaninah. Dalam bahasa agama disebutkan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut sampai semua tulang-tulang tenang dan rileks. Jadi tenang rileks itu tumaninah bahasa hadisnya. Bahasa kedokterannya adalah flexibility control yang sudah sempurna. Ada balancing yang teratur. Ya, sholatnya tenang di dalam rukunya, i'tidalnya, sujudnya, dan ketika duduk antara dua sujud atau duduk di akhir. Ini adalah sholat tenang dalam pengertian fisikal. Tenang tumaninah dalam pengertian psikis juga adalah memaknai apa yang kita baca. Terus saya waktu saya bertugas di sebuah rumah sakit, di sebuah institusi lah katakan, kita lakukan survei. Karyawan itu ada hampir 1.000 ya, 700-800-an lebih. Ternyata hanya 30% yang paham bacaan sholat. Kemudian PLN juga pernah, saya cerita dari teman di PLN, katanya waktu itu ada acara di Ramadan, dia cek semua karya yang dia lakukan, yang hafal bacaan sholat itu hanya 10%. Bayangkan, jadi ada satu yang missing link, yang diajarkan para ustadz atau para guru agama atau orang tua kita. Dia hanya hafal cangkem, melihat gerakan, selesai. Padahal sesuatu yang penting ini tidak diajarkan dengan benar. Sekarang alhamdulillah ya, ada gerakan tentang sholat tumaninah, gerakan sholat yang benar sudah muncul. Jadi harusnya ketika kalau ibu-ibu masih punya anak, itu yang pertama kali kita ajarkan sholat yang benar. Baik dia gerakannya, baik dia isi bacanya dipahami, maupun fadilahnya, dia tahu.
Ya, jadi tumanina itu pada 4 hal ini, pada ruku, itidal, sujud, dan iftiras atau tawarruk. Itu kuncinya yang disebut penting pada fadilah sholat. Ya, kalau sholat sudah memahami dengan benar, ini hal yang penting karena akan dihisap yang pertama, ada hal yang memang harus dilakukan dengan eksak, dengan tepat, maka muncullah fadilah itu, yaitu tumaninah tadi. Ya, ini saya ulangi lagi yang surat yang tadi ya. Jika kamu hendak mengerjakan sholat, bertakbirlah, baca Al-Quran yang baik bagimu, rukulah sampai benar ruku dengan tumaninah, bangkitlah dari ruku hingga kamu ditegak, setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumaninah, lalu angkat kepala dari duduk sampai benar-benar duduk tumaninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholat. Jadi nasnya sangat banyak, tidak usah dilakukan lagi. Tidak ruku, sujud, tumaninah. Bagaimana kajian kesehatan? Inilah salah seorang doktor profesor di University of Science Malaysia itu mengkaji tentang sholat. Bagaimana manfaat fisiknya menurut sistem mikroelektromekanikal. Ya, dia itu insinyur Dr. Fatimah Ibrahim. Ada timnya, ada seorang lagi orang Cina bahkan ya, tapi kan dalam ilmu dia mengkaji bagaimana faktanya saja. 3 orang meneliti, bisa dicari nih bukunya ya. Dulu saya beli borong di Malaysia, saya bagikan tapi udah habis. Mungkin kalau mau lihat di perusahaannya Riyadhus Shalihat masih ada beberapa kopinya. Jadi mereka mengkaji menurut ilmu tadi. Yang kedua, ini yang di Indonesia ada ilmu psikoneuroimunologi. Ilmu bagaimana menghubungkan antara psikis dengan saraf dan ketahanan tubuh. Ya, ternyata dari Dr. Muhammad Shalih ini dia seorang ustadz sebenarnya, guru UIN, tapi meneliti masalah kesehatan. Dia penasaran bagaimana nih sholat nih. Dia teliti antara orang-orang yang tahajud, yang betul-betul tahajud tumaninah dengan tahajudnya yang dibiarkan saja, tidak diajarkan dengan benar. Ternyata dalam ilmu ini meningkatkan respon ketahanan tubuh dengan meningkatkan imunoglobulin IgE. IgE itu penting untuk daya tahan, seperti sekarang ya untuk COVID. Kalau IgE tinggi dia akan lebih kebal. Peningkatan limfosit, eosinofil, neutropin juga inilah sel-sel yang mempertahankan tubuh kita. Dan menurunkan sekresi hormon kortisol. Di dalam tubuh kita ada hormon kortisol, kalau kadarnya ketinggian merusak. Itu penting karena yang namanya sel kan banyak yang mati. Nah, tugas kortisol untuk membersihkan yang mati-mati. Tapi kalau kelebihan merusak yang sehat. Ini dari Indonesia ya. Jadi kami lagi ingat keseharian tadi, maka saat 5 waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan melimpah dekat pintu rumah seorang yang tiap hari mandi. Bayangkan ya, fadilahnya seperti tadi. Fadilah tentang ilmu ketahanan tubuh, bahkan fadilah nanti yang saya uraikan pada yang didirikan oleh University of Malaysia tadi ya. Jadi gerakan sholat tadi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan lagi gerakan sholat supaya tumaninah. Ini beberapa saya ambil di web saja tentang gerakan sholat. Takbir yang benar adalah ada, lihat takbir nih, membuat supaya mendekati dengan pundak atau dengan telinga. Ya, perempuan disyaratkan begini, tidak sampai ke atas, cukup di depan dada. Kemudian simpan tangan laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Dia sejajar membentuk 90 derajat. Ini ada maknanya nih, diteliti oleh Prof. Fatimah tadi. Profesor Fatimah meneliti kenapa dia harus takbir begini, kenapa dia begini, ada maknanya. Berpengaruh pada struktur di tulang belakang dan struktur di jantung paru. Juga sama sujud. Sujud harus 90 derajat. Ya, jadi seperti kalau dalam bahasa hadis katakan, sampai kalau engkau simpan bejana di punggungmu, dia tidak akan tumpah, datar. Jadi tangannya memegang lutut, kemudian pandangan dia masuk ke pangsujudan, ya, tempat sujud. Bukan di bawah lutut, bukan di atas lutut, tapi pegang tempurung betul. Kemudian pada saat sujud, ini hampir 45 derajat. Ya, jadi jarak antara tumit kaki dengan kepala ini harus sesuai. Kalau sajadahnya pendek tidak sesuai. Yang wajar itu 110 cm sampai 120 cm. Tergantung tinggi orang ya. Jadi kalau 120 cm itu udah memenuhi syarat. Perempuan ada aturan seperti apa. Ini kenapa perempuan laki beda? Karena struktur tubuh manusia laki perempuan beda. Jadi harus ikut.
Dulu kita nggak tahu, ya samina wa ata'na aja kata Rasulullah begitu, kita lakukan begitu. Ternyata ada maknanya dari yang disampaikan oleh Prof. Fatimah tadi ya. Tawaruk duduk, lihat. Ini duduk antara dua sujud. Jadi yang menopang badan itu adalah kaki. Bagian dalam kaki yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan dilipat jarinya. Ya, tangan simpan di dalam lutut, di atas lutut, paha. Ya. Ini ada maknanya juga. Bagaimana dampak ke kesehatan di tulang belakang, panggul, reproduksi, perkencingan, dan pencernaan. Ya. Jadi tidak sembarangan duduk. Sesuatu yang penting pasti ada sesuatu yang harus diikuti aturannya, prosedurnya ya. Ini tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir. Menyilang kaki kiri itu menahan kaki kanan. Dan dia jari kaki dilipat. Simpan di dalam tangan di dalam paha dan dia telunjuknya menyuruh, ada yang gerakan tidak itu hilap ya, silakan masing-masing sama. Tapi yang penting dia telunjuknya harus terbuka, menunjuk. Ya. Posisi ini juga ada maknanya. Ya, tidak semata-mata dibuat seperti itu. Dan ketika salam juga harus betul-betul melihat lehernya bergerak sehingga pipi kita terlihat oleh orang paling belakang. Perempuan lain lagi. Jadi masing-masing itu seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa sesuatu yang spesifik yang begitu berharga pasti ada aturannya. Kita ingin kopi yang enak ya harus ada aturannya. Kita ingin bikin cake yang enak ya harus ada aturannya. Kalau enggak ya cake-nya akan pantut, kata orang Sunda, itu tidak bermakna lagi. Ruku, sujud, iftirosh, tawaruk, tumaninah memberikan dampak kesehatan dan dampak psikis yang baik. Ya ini yang saya sebutkan tadi ya. Ruku 90 derajat, orang pandangan melihat dan sebagainya. Sujud juga sama. Dalam hadis katakan 7 anggota gerak yang ada di dalam sujud, dahi, ujung hidung, 2 lutut, 2 telapak tangan, 2 ujung jari kaki, jempol terutama. Ya. Itu 7 anggota rukun sujud. Ya. Lihat juga duduk iftirosh. Ya. Jangan salah, kadang-kadang ada yang iftirosh tuh kakinya dua-duanya di sini. Ada kakinya emok cabok, kata orang Sunda, dia merebar seperti Y position. Itu tidak memberikan makna. Tidak batal sholatnya, cuma tidak sempurna. Tidak memberikan dampak fadilah. Artinya tidak gugur sholatnya, tapi dia tidak memberikan fadilah, tidak sempurna. Nilainya berkurang lah. Ini yang tawaruk ketika dia di akhir tadi sholat. Tawaruk tadi iftirosh tadi tawaruk. Ketika sujud duduk tahiyat akhir. Dan ada penelitian nih di Malaysia dulu ya. Meneliti bagaimana tentang menggunakan WOMAC, Western Ontario Manchester University indeks untuk radang lutut. Jadi orang diteliti orang yang tentang kejadian radang lutut pada orang yang sholat yang benar, orang yang tidak sholat. Kebetulan itu agama Buddha kan juga menekuk lututnya ya. Ternyata hasilnya itu bermakna ya. Muslim mempunyai lebih rendah kejadian radang lutut pada orang yang sholat dibanding orang Buddha. Orang Buddha kan nengkuk tapi ya. Ini juga gambaran bagaimana ketika kita strukturnya tulang belakang itu, ketika berbaring 25 kilo. Ketika kita duduk dengan tidak benar yang di atas 25 kilo. Tapi kalau duduknya benar, di bawah lihat ada duduk yang benar 140 kilo. Jadi menyender duduknya itu 100 derajat. Ketika dia ke depan 125. Dia nember di ujung kursi 175. Angkat barang yang tidak benar itu 220 kilo. Ini penelitian. Jadi kegiatan-kegiatan ruku itu kegiatan yang tadi yang sesuai ya. Frekuen tumanina. Jadi Dr. Fatimah ini, Profesor Fatimah ini mengukur proses kontraksi otot, distraksi kelenturan otot, denyut jantung, struktur pencernaan dan seterusnya ya. Ketika dia saat ruku, sujud, turun dan sebagainya. Jadi memberikan ketika dia iftirosh sujud, ruku, tumanina itu akan memberikan fleksibilitas dan kualitas yang baik pada otot maupun organ di sekitarnya. Jadi yang tadi balance tadi, sujud, ruku, iftirosh, tawaruk yang betul, itu memberikan dampak peredaran darah yang lebih lancar, oksigen lebih optimal, otot lebih tidak lelah, kemudian aliran darah lebih baik. Maka itu mendorong bagaimana si organ itu kan seperti sel hidup. Ya. Di dalamnya ada makhluk hidup yang perlu makanan dari darah, perlu katakanlah kondisi yang sangat optimal untuk dia bisa mampu mempertahankan struktur selnya di dalam pencernaan, kemih maupun otot dan tulang. Nah, sholat ini
ketika dalam posisi yang tertentu memberikan dampak yang maksimal, kata Prabhupada. Dan bayangkan tuh diulang-ulang selama 5 kali sehari semalam. 17 rakaat. Bahkan kalau ditambah dengan sholat lain-lain lebih-lebih lagi. Ketika ruku otot vertebra, tulang belakang, leher, pinggang, tulang duduk, otot punggung, kemudian paraspinal itu adalah otot-otot di sekitar punggung. Ini berkontraksi dengan memberikan pumping attack pada jantung. Pada ruku itu ya, jantung lebih memberikan makna yang mudah untuk memompa dan menyebarkan darah lebih buas. Pada sujud juga, sebaran darah itu pas kalau diserebel pada otak, serebel otak, kontraksi jantung bisa menyebar bahkan sampai ke otak di ujung. Ada penelitian juga saya belum diungkap di sini ya. Orang yang sujudnya dengan baik itu senantiasa dia akan repres karena oksigen dan pembuluh darah sampai pada ujung-ujung saraf di otak. Sehingga orang yang sujud dengan baik, rutin dan tumaninah, dia akan tercegah dari kelupaan atau pikun. Ibtiros tawaruk, kontraksi atau struktur otot panggu dan kaki melancarkan aliran darah sehingga meningkatkan proses regenerasi atau proses reproduksi yang baik. Sedangkan yang tadi Dr. Soleh tadi bahwa ketika dia ada efek khusyuk pada sholat khusyuk, ini khusyuknya itu kan pada sholat tahajud, maka insya Allah kita udah ada data bahwa ketika khusyuk hormon dopamin, endorfin itu adalah hormon-hormon kebahagiaan, hormon pertahanan tubuh termasuk imunoglobulin itu akan sangat tinggi dan melakukan level kortisol. Jadi kalau kita khusyuk menikmati sholat, memaknai bacaan sholat, maka pada saat itu tatmainul qulub, la bidzikrillah tatmainul qulub. Maka qulubnya akan sangat tenang. Qulub yang tenang akan memproduksi hormon zat-zat yang membuat daya tahan tubuh meningkat. Dari tadi, Allah bidzikrillah tatmainul qulub, surat Al-Ra'd kalau nggak salah itu, ya. Jadi pengalaman nih ya, saya kalau ada pasien yang nyeri pinggang benigna itu tidak ada kerusakan otot tulang, saya suruh 3 fase. Pertama ketika datang kasih obat. Kasih obat, ketika dia udah mulai berkurang keluhannya, improvement tanpa obat, peningkatan. Improvement saya suruh sholat. Ya, maintenance juga suruh sholat. Bu, sholat tadi yang khusyuk, lakukan sholat yang tumaninah. Obat tidak perlu. Jadi self healing bisa dilakukan ketika dia tidak ada kelainan. Saya kan saya sebutkan, 80% orang yang di pinggang tidak ada kelainan, tidak ada kerusakan, masih fisiologis. Maka memang improvementnya adalah kalau tidak perlu ringan tuh belum rusak tulang dan sendinya, suruh sholat tunaminah saja. Sholatnya tidak hanya 5 waktu, tambah dengan sholat sunat, tambah sholat tahajud insya Allah. Saya hitung juga sholat 1 rakaat 1 menit lah. Jadi kalau sholat yang sholat kita itu antara 3, 4 atau 8 menit ya. Jadi kalau sholat fardu 17 rakaat kita ambil rata-rata 1,5 menit, hanya perlu 25,5 menit untuk sholat fardu yang fardu saja. Ya, kalau per hari, ya kalau di 24 jam itu hanya 0,021 per hari, sangat singkat. Per tahun hanya 7,7 jam. Jadi kalau usia kita 63 tahun, kita hanya mengambil 1,3 tahun untuk sholat yang tumaninah. Ya, sholat tumaninah yang fardu saja. Sangat sedikit sebenarnya. Kita kan menjadi malu ya kalau kita hidup banyak, tapi untuk hal yang penting untuk jaminan masuk surga saja kita hanya sedikit. Jadi makanya kita harus perbanyak dengan sholat sunat, sholat tahajud, sholat yang lain. Rasulullah digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa sholat Rasulullah itu bisa sampai bengkak kakinya saking lama dan menikmatinya. Rasul nggak sadar bahwa kakinya sudah bengkak. Jadi orang-orang yang sudah mulai dia menikmati, endorfinnya itu akan muncul. Endorfin adalah hormon untuk kekuatan. Hal fisik bisa dilampaui. Kita mungkin tidak setingkat Rasulullah, tapi paling tidak kita harus mampu menikmati sholat kita bagian dari untuk merefresh tubuh kita. Ya. Jadi sholat itu sederhana, singkat, tapi manfaatnya dahsyat. Cuman sering diabaikan. Nah, saya di sini mungkin mudah-mudahan dari paparan ini menggambarkan, oh ternyata ada sesuatu yang penting yang sering kita lupa. Tapi yang begitulah, kan setan menggoda kita. Udah nggak usah lah, cepatlah gitu. Dan gitu ya dalam surat Anas juga. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Jadi jin atau setan itu akan membisiki, udah. Atau manusia. Ya, minal jinnati wanas. Sahabat kita, nanti aja lah Pak. Kita gabungkan, nanti aja lah tanggung.
udahlah nanti juga selesai dan sebagainya ya. Hati-hati itu ya. Saya kira itu di akhir-akhir bahasan saya. Jadi memang sulit untuk melakukan sesuatu yang benar itu karena memang Allah sudah menjadikan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sulit itu akan dampaknya akan diuji gitu ya. Ini surat Al-Mulk ya. Ini surat ini surat Al-Zukhruf ayat 36. Barang siapa disebutkan bahwa kalau sudah mulai kita melihat sesuatu itu sulit, maka oleh setan itu diberikan gambaran bahwa itu pembenaran. Paham? Ya. Jadi waman yash'u an zikril rahman, ya, barang siapa yang berpaling dari zikir rahman, dari Al-Qur'an atau ajaran-ajaran yang baik, lahu tuqasidu lahu tuqayyid lahu, oleh setan tuh dihindarkan, disesatkan ya. Syaiton bahwa lahu qarin. Jadi dalam tubuh kita ada satu bisikan-bisikan yang membuat tuqayyid, membuat mengabaikan itu. Jadi bisa aja orang yang merasa saya udah merasa gini, ada pembenaran yang kita nggak usah didebat, biarkan saja, yang seperti itu. Dalam kalimat ayat Zuhruf ayat 37 selanjutnya adalah wa innahu ayasuddunahum anil sabil. Sungguh setan itu ayasuddunahum anil sabil, sudah menghalangi jalan-jalan yang benar dari mereka. Ya, wa yasabuna annahum muhtadun. Jadi kalau udah ditutup itu udah tidak akan masuk ya. Jadi biarkanlah, kalau itu nggak usah didebat. Karena Allah juga sudah memberikan gambaran kalau udah sudah kufurnya lewat, ya khatam ala qulubihim kan, wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi penglihatan pandangan, dia nggak usah, yang itu nggak usah. Tapi yang kita yang masih bisa menerima, ya itu yang kita jaga, jangan sampai. Jadi ya anzikril rahman tuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Ya, jadi setan kita itu ada yang akan mengganggu kita, dan kita yakinkan untuk selalu, karena Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan, sebelum apa-apa kita melakukan berlindung pada setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, supaya tidak digoda tadi. Ya. Jadi kembali kepada awal tadi, sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari inna fil khalqi samawati wal ardi dalam rangka ini ya. Dalam rangka kita menjadi seorang albab yang benar, dalam rangka tafakur, sehingga paham apa yang kita lakukan itu penting tidaknya, seperti yang kami dalam surat Al-Imran ini. Inna hopi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatan lil albab. Kita albab semua ya. Misal kita albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi yang anak albab itu dia selalu bertafakur pada saat dia berdiri, dia duduk, pada saat dia berbaring, sampai dia mengatakan Masya Allah, ya Allah, apa yang engkau ciptakan itu makhluk batilan. Jadi orang yang tafakur itu dia selalu berintrospeksi, menginteraksikan apa yang di hari-harinya dalam ilmu kita. Oh kenapa ya sekarang tuh hujan tuh jadi gini, dan seterusnya. Dia Masya Allah, ternyata Allah tuh sudah menurunkan rezekinya dengan baik. Ada fadilah kali ini, selalu ada. Dan insya Allah orang yang mukmin, yang idza zikrullah wajilat qulubuhum. Orang yang orang mukmin itu adalah orang yang zikrullah wajilat qulubuhum. Orang yang sudah berpikir tadi faktor, dia bergetar, Masya Allah, ternyata betul Allah tuh nikmatnya banyak. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatul imanan. Ya, kalau kita tahu, oh salat ternyata bermakna ini, zadatul iman, bertambah imannya. Jadi ketika Allah berikan ilmu, kita tafakur, kita memaknai, wah ternyata ada makna di balik itu yang sangat hebat. Nah itu wajilat qulubuhum. Melihat ayat-ayat tadi, melihat petunjuk Allah, dia akan ditambah imannya oleh Allah ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah dia akan bertawakal. Itu ciri orang beriman ya. Dibacakan, dilihatkan ayat Allah, bertambah membuat imannya, nah dia bertawakal. Janji Allah orang yang seperti itu, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, orang-orang yang melaksanakan salat, menginfakkan rezekinya, dia bertafakur, dia salat dengan benar, dia infakkan rezekinya, baik infak untuk orang lain, infak untuk tubuhnya. Jadi kalau kita berobat itu infak buat tubuh kita. Atau kita melakukan salat, infak buat tubuh kita, kita makan, infak buat tubuh kita.
Dan hadiahnya ini ya, ulaika humul mu'minuna haqqun lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun karim. Orang-orang itu yang benar-benar beriman, ya, lahum darajatin, dinaikkan tingginya, derajat yang tinggi isi Allah, ya, wa rizqun karim, ya. Wa magfiratun, dan diampuni, wa rizqun karim. Diampuni dosanya dan rizqun karim. Jadi sudah ditinggikan derajatnya, diampuni dosanya, rizkinya akan mulia. Insya Allah ya, tinggal yakin tadi ya. Susah memang, tapi insya Allah mudah. Jadi sholat tumaninah adalah password untuk lulus di yaumul hisab. Berdampak positif pada kesehatan fisik dan psikis, bermanfaat sebagai pemelihara spiritual dan fisiologi tubuh manusia. Satu saja nih, baru satu nih, sholat saja udah dampaknya sangat hebat. Apalagi makanan yang halal toiban, maka insya Allah tidak akan pernah ada orang yang sakit jika melaksanakan dua hal tadi. Sholat tumaninah, makanan halal dan toiban. Terima kasih yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan atau gambaran sebagai tadabbur ilmu dan mendorong kita untuk makin yakin pada ajaran Allah, ajaran syariat Rasulullah, agama Islam yang kita cintai ini. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dadang Kanta SPLT MKes yang sudah memaparkan fadilah sholat dan kaitannya dengan kesehatan ya, Dok. Mangga Ya. sekarang kita buka sesi tanya jawab. Sepertinya di kolom chat belum ada ya. Ada yang mau raise hand boleh? Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan. Boleh dibuka mikrofonnya dan videonya juga boleh. Atau belum ada ya? Assalamualaikum Ini sudah warahmatullahi jelas, Dok. wabarakatuh. Ada. Mangga Bu Neneng Mulyati. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah Salam. selama ini saya mengikuti aturan yang telah Ustadz terangkan seperti yang tadi tumaninah Masya dan Allah, sebagainya. alhamdulillah. Dan mengerti juga alhamdulillah arti-artinya. Cuma kenapa ya setelah melaksanakan saya mau berumur 52 tahun, tumit saya terserang gitu, tersarang radang. Kalau setiap bangun tidur itu sakit gitu ininya. Setiap Tumit mau ya? tumit bawah nih Yeah. yang kaki sebelah kanan. Itu sampai sekarang sama dokter Fitri itu disuruh ya lagi terapi di daerah Santo Yusuf. Padahal yang telah Ustadz tadi terangkan sudah saya laksanakan gitu. Apa ada yang salah atau gimana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bone atau usia tulang itu bone age itu dimulai dari ketika kita lahir, bahkan ketika di dalam rahim. Kalau ketika di dalam rahim kita memelihara dengan benar makanan yang halal, thayyib, cukup kalsium, maka bayi yang lahir itu akan punya struktur tulang yang baik. Nah, keluhan Ibu Neng ini itu adalah yang disebut plantaris fasciitis. Terjadi pengeroposan pada tulang tumit yang menyebabkan recet pada urat di dalam bawah kaki. Itu menggambarkan tulangnya itu sudah sakit duluan sebelum dipelihara oleh sholat. Jadi kan saya bilang bahwa di awal, kalau udah kondisi begitu, kita obati dulu, treatment dulu si tulangnya supaya kuat dulu. Balikan ke arah normal dulu. Ketika sudah normal baru. Jadi fadilah sholat halal thayyib itu akan bermakna besar ketika memang dalam tubuh yang sudah dalam kondisi yang fisiologis sehat. Pemeliharaannya dengan sholat dan dengan makanan halal thayyib itu akan terjangkau jangka panjang. Jadi kalau masih ada keluhan, ya normalkan dulu. Mungkin dulu waktu muda ya memang struktur tulangnya tidak seperti kita tahu lah. Saya juga sama. Karena orang tua saya dulu tidak punya pengetahuan yang cukup untuk memelihara tulang. Jadi ya masih banyak saudara saya yang nyeri tulang sendi. Dan itu mudah Bu Neng ya gitu. Kita ronsen dulu, kita lihat seberapa parah kerusakannya. Bisa kita injeksi, kita berikan stimulasi obat untuk membuat tulangnya normal lagi. Kalau enggak ya kayak tadi. Jadi kalau di terapi mungkin ototnya lunak, tapi kalau tulangnya masih dibiarkan akan nyeri lagi. Fisioterapi itu membuat kelenturan, kekuatan tulang, menghilangkan keluhan memang. Tapi kalau penyebabnya belum hilang, itu akan muncul lagi. Ya,
Banyak manusia seperti itu di tumit dan menghasnya pagi-pagi bangun tidur. Karena selama siang hari dia itu lecet, ringan, jalan dengan alas keras, lari-lari dan sebagainya, sehingga tulang yang keropos tadi yang memang sudah kurang baik itu menggores urat. Ketika tidur, yang goresan tadi membuat luka. Selama tidur, luka itu akan memunculkan cairan. Namanya UDEM, itu teori inflamasi, di kedokteran disebut teori inflamasi. Nah, ketika sadar bangun, si cairan yang sudah banyak neken ke sekitarnya, nyeri. Ketika dijalankan lagi, nyerinya hilang. Besoknya gitu lagi terus, sampai akhirnya nyerinya nggak hilang, karena si cairannya udah banyak. Jadi saran saya, ronsen dulu, periksa dulu, perbaiki, nanti teruskan nanti yang sudah baik ya. Jadi perilaku yang sudah bagus, insya Allah sebagai pemelihara. Bukan pengobat. Ya, kalau pengobat tuh normalkan dulu dibantu dengan teknologi dan ilmu. Begitu Bu Neng ya, mudah-mudahan memberikan jawaban. Banyak Ya. pasien saya seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Salam. hapunten ini satu RT dengan Dokter Milda. Oh, alhamdulillah. Ya, saya mau bertanya di sini, Dok, mengenai masalah sholat kita. Insya Allah sholat tuh kita berusaha untuk baik dalam ruku, itidal, bangsa pembacaannya kita usahakan supaya baik. Alhamdulillah ya. Ya belajar dikit-dikit Pak Ustadz, tapi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah Pak Ustadz. Yang saya mau tanyakan di sini Pak Ustadz, saya tuh punya kaki memang dari dulu tuh sudah bermasalah, tapi pernah waktu dibawa ke dokter ahli tulang di Bromius, itu katanya harus dioperasi karena di jari jempol kaki sebelah kiri itu agak penonjolan di mata kaki, bukan di mata kaki Dok ya, di dekat jarinya itu agak menonjol gitu Dok. Ya itu zaman dahulu tuh banyak kan ibu-ibu tuh seperti itu. Kebayang. Bengkok ke dalam ya. Jadi masuk ke dalam gitu Dok, tapi memang belum bertautan, belum berdempetan gitu Dok, tapi masih dalam keadaan normal. Hanya benjolannya kalau kita pakai sepatu agak sedikit linu gitu Dok. Iya. Ya, hanya pertanyaan saya ke dokter, apakah usia saya 66 tahun untuk operasi tulang kaki itu, apakah ada pengaruh atau tidak Dok? Karena saya banyak kegiatan juga Dok, itu penyembuhannya sekitar berapa bulan gitu Dok. Hanya itu pertanyaan saya Dok. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya bisa bayangkan itu, bisa kebayang lah bahwa yang keluar oleh Ibu Erawati itu adalah namanya haluk valgus ya. Jadi kalau ada gambarnya kayak gini nih ya Bu, lihat saya share lagi nih. Kayak gini ya. Ada harganya di Tokopedia. Jadi jempolnya itu bukan menonjol itu sebenarnya itu, tapi karena jempolnya bergeser. Ya, jadi bukan menonjol itu tuh karena sandinya itu bergeser ke arah dalam. Itu banyak di Indonesia. Ya. Banyak di Indonesia yang terjadi karena proses tadi sama. Kalau tadi tulang, ini masalah urat. Uratnya tidak terpelihara. Ya, mungkin dulu waktu mudanya kurang minum atau kelenturannya kurang sehingga uratnya tidak balance, menarik ke dalam, bengkok. Maka menonjol, bukan menonjol itu sebenarnya. Tulang normal jadi tampak karena bergeser tulangnya karena tertarik urat tadi. Belum tentu dioperasi. Tergantung tadi apakah uratnya masih bisa diperbaiki tidak. Ya. Kalau diperiksa dengan USG, dengan ronsen, oh ternyata uratnya masih bagus nih. Kita bisa latih. Latihnya ada fisioterapi untuk stretching otot ligamen ke dalam posisi yang lebih balance lagi. Nanti dipelihara dengan sholat. Tawaruk kan itu sama iftiros itu melipat jempol dalam posisi yang pleksis 90 derajat longitudinal lurus. Jadi bisa memelihara itu. Kalau sekarang ya akan tambah rusak. Sama, perbaiki dulu kondisi yang sudah terjadi dalam kondisi normal. Ketika normal baru kita akan lakukan pemeliharaan dengan sholat tawaruk atau istiros yang benar. Jadi harus
di asesmen dulu namanya, benar nggak ini perlu operasi. Kalaupun operasi, ya sekarang dengan teknologi sih tidak ada bahayanya. Bahkan orang yang sakit jantung dengan berbagai macam penyakit pun bisa dikontrol selama operasi, hingga operasinya berhasil dengan baik. Tapi bagi saya operasi pilihan terakhir. Tetap bagaimanapun kita analisis, kita evaluasi, oh ini masalahnya di mana, kalau udah ketahuan baru kita perbaiki masalahnya. Dan untuk urusan tulang sendi, kaki, tangan itu kalau sudah dalam kondisi yang normal, maintenance-nya cukup dengan sholat tumaninah. Insya Allah. Itu Bu Erna ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik dok, tapi yang kena itu kaki kiri dok, bukan kan? Kalau kanan kita kan bagus itu. Jadi Bisa jempol kanan bisa kaki kiri, kita tergantung itunya sih, Iya. insya Allah. Iya. Tidak selalu ada orang yang kena kanan, kiri. Kenapa kok beda? Kadang dua-duanya kenapa? Walau alam itu ya. Karena Iya, masing-masing ada history, bone history yang kita tahu. Ya. Jadi bisa kiri, bisa kanan, bisa dua-duanya. Iya baik dok. Makasih banyak ya dok. Mangga. Masih ada lagi Mangga? Enggak, silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Mungkin belum, sudah tidak ada. Kalau ya mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan. Nah, karena saya coba dengan bahasa yang sederhana dan dipahami. Jadi kalau ada masalah silakan datang ke tempat praktek saya atau ngechat dokter Ihsan juga boleh, saya jawab nanti kalau bisa. Ya Mangga, dok. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai webinar pada siang kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Dadang yang sudah memberikan ilmunya yang begitu luar biasa, dan kepada Bu Neng dan kepada Bu Ernawati yang sudah bertanya ya. Terima kasih kepada Bu Neng dan Bu Ernawati, semoga bisa terjawab ya. Dan boleh nanti katanya japri ya dok ke saya, nanti saya ke dokter gitu. Silakan aja lah. Ya, mohon. Jadi kalau boleh saya simpulkan adalah sholat adalah perintah Allah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Namun tidak hanya cukup dengan kewajiban saja, begitu saja ya dok, tapi kita bagaimana agar sholat itu bisa dilakukan dengan benar, tumaninah, khusyuk, tenang, dan ternyata banyak sekali fadilahnya, baik itu kesehatan maupun psikisnya. Fadilah-fadilah sholat di kesehatan itu salah satunya adalah meningkatkan respon pertahanan tubuh, menyembuhkan nyeri pinggang, dan menurunkan hormon kortisol, menaikkan hormon endorfin, dan banyak sekali ya dok ya, tadi sudah dijelaskan misalnya ketika sujud aliran darahnya menjadi bagus ke otak maupun ke jantung dan lain sebagainya. Semoga kita bisa menerapkan sholat yang tadi dok, sholat tumaninah dan benar dan khusyuk, agar fadilah-fadilahnya juga kita dapatkan selain pahala dan lain sebagainya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 2 lebih, saya kembali lagi ucapkan terima kasih kepada Dr. Dadang, kepada seluruh peserta webinar yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara kami. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pahala buat kita semua. Dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita foto dulu ya dok. Mangga kameranya bagi yang mau ini di on kan ya kameranya. Bu Mega sudah difoto? Ya, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Dadan dan kepada seluruh peserta. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa bertemu lagi di acara webinar
bulan depan dan semoga bermanfaat. Kami tutup ya, mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Laksanakan warahmatullahi ya. wabarakatuh. Izin pamit ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Ya. wabarakatuh. Terima kasih.